warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena saya merekam sesi ini pada pagi hari. Bab 3, ini bab yang biasanya paling dikerjakan dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru. Karena ya waktunya udah mepet, tenaga dan waktunya habis untuk baku hantam dengan waktu untuk nyari bukti bahwa memang ada masalah, memang topik ini penelitian patut untuk dilakukan. Nah, nantinya pas di bab 2, wah sudah ramai comot-comot artikel sana sini. Giliran masuk bab 3, H-1 atau mungkin hari H, udah ngerjainnya serba mepet. Maka saya berharap dengan membuat video ini, Mas Danba bisa mempersiapkan lebih awal. Jadi kualitasnya bagus. Mas Danba kan calon penyandang gelar Eskom, sarjana komputer. Yang namanya mahasiswa sarjana komputer, apakah itu teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, informatika, pastinya berpikir secara sistematis. Bab 3-nya tentu sangat dituntut berkualitas. Gitu. Jadi kita harap tidak mengerjakan dengan buru-buru. Nah, Mas dan Mbak, pertama-tama akan saya tayangkan dahulu isi atau struktur dari bab 3. Ya. Bab 3, Mas dan Mbak, sebetulnya ada banyak versi. Yang akan saya tayangkan ini, yang akan saya tuliskan ini adalah struktur minimum, ya, struktur minimum bab 3. Nah, 3.1 ini adalah alur penelitian. Nah, kemudian 3.2 ini ada teknik pengumpulan dan pengolahan data. Nah, Pak, ini struktur minimum, Pak. Emang ada struktur maksimum? Jawabannya jelas ada. Nah, ini sedikit saya kasih kisi-kisi alias bocoran. Memangnya kalau yang apa? Memangnya kalau yang eh, apa struktur yang nggak minimum seperti apa sih? Struktur lanjut. Saya bilang struktur lanjut lah ya, struktur lanjut. Bab 3. Pertama kita mulai dengan klasifikasi penelitian. Habis itu pemilihan metode penelitian. Kemudian alur penelitian, kemudian barulah masuk teknik pengumpulan dan pengolahan data. Nah, Mas dan Mbak, untuk yang klasifikasi penelitian itu misalkan Mas dan Mbak termasuk penelitian yang kualitatif atau kuantitatif, termasuk yang longitudinal atau cross seksional, kemudian menggunakan uh, paradigmanya positivisme atau pragmatisme atau konstruktivisme. Nah, opomennya gue ya itu memang mainan mahasiswa S2 S3, makanya untuk tugas akhir biasanya klasifikasi penelitian kalaupun ada biasanya hanya menceritakan uh, kualitatif atau kuantitatif. Itu pun biasa digabung ke alur penelitian. Kemudian metode penelitian, misalkan kalau Mas dan Mbak mengambil topik terkait ini ya, uh, misal IT service management alias layanan alias manajemen layanan TI. Nah, ini biasanya pertanyaan mau pakai ITIL ataukah mau pakai COBIT yang bagian manage service, ataukah mau pakai apalagi ITIL, COBIT, satu lagi yang ISO 20.000. Nah, yang mana nih? Nah, nanti Mas Hamba perlu menjelaskan. Nah, kemudian kalau yang alur penelitian dan teknik pengumpulan data itu yang akan saya jelaskan di detail video ini. Nah, sekarang masuk ke sini alur penelitian. Alur penelitian itu yang pertama adalah ada narasi pembuka yang menyinggung eksistensi
alur penelitian. Kemudian ada narasi, metode yang dipakai. Selanjutnya ada gambar atau ilustrasi alur penelitian, yang mana harusnya relevan dengan judul dan metode. Apa saya bilang harus yang relevan terhadap kenapa saya bilang harus yang relevan dengan judul dan metode? Ada pengalaman mahasiswa saya. Topik penelitiannya itu tentang evaluasi usability. Tapi yang unik, tahapan penelitiannya itu ya pengujian. Memang betul pengujian usability, tapi di tahapan penelitian itu pengujian cuma satu kotak kecil, udah gitu tahapan penelitiannya malah UCD. Itu kan nggak nyambung gitu. Termasuk dengan metodenya. Kalau metodenya adalah yang akan kita lakukan adalah evaluasi, ya harusnya ya tahapan evaluasi seperti apa sih? Tahapan evaluasi kan kita menyusun instrumen, mengumpulkan data, interpretasi, perbaikan, kemudian kita ukur hasil perbaikannya. Nah, kemudian nanti 3.1.1 di sini kita uraikan tahap yang pertama. Di situ jelaskan masukan atau input, proses, teknik, dan luaran alias output. Ya, saya sengaja menggunakan bahasa Indonesia biar Mas dan Mbak terbiasa. Ya. Tahapan yang pertama, tahapan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, seperti apa sih Pak? Nah, saya ganti layar ke sini. Nah, ini Mas dan Mbak, ini saya ambil contoh. Ya, saya ambil contoh sebuah tahapan penelitian ya, yang saya buat di video sebelumnya, karena video sebelumnya terlalu panjang maka saya potong aja. Kalau dipotong ribet maka saya memutuskan untuk membuat video baru. Nah, di sini ada tahapan penelitian untuk konteksnya adalah manajemen risiko, ya, implementasi manajemen risiko, evaluasi manajemen risiko. Nah, Mas dan Mbak, pertama saya menyinggung terkait notasi. Notasi ini sebetulnya sudah ditetapkan. Nah, jadi yang namanya persegi panjang, kemudian persegi panjang yang ujungnya tumpul, kemudian yang lonjong seperti ini, segi 6 seperti ini, kemudian ada juga belah ketupat. Kalau nggak ada ketupatnya itu kan, itu semua ada aturannya. Aturannya tahu dari mana? Ya, Mas dan Mbak bisa googling. Ya, misalkan nih, oh ternyata yang namanya bentuk seperti ini lonjong nih bisa buat mulai buat selesai. Kemudian kalau panah ya semua pasti paham lah ya. Kemudian panah ini kan maksudnya juga alur proses gitu. Jadi tidak bisa asal seenaknya membuat panah gitu kan. Kemudian ada juga jajar genjang, ini menunjukkan input output, kemudian persegi panjang ini proses dan seterusnya. Pak, ribet ngapalin. Nah, kalau saya karena biasa menggunakan Microsoft PowerPoint, bukan promosi ya, di bagian sisipan bentuk, karena saya pakai bahasa Indonesia nih. Kemudian bagian alur, di sini ada keterangan. Kalau persegi panjang tuh buat proses. Nah, kalau ujungnya siku tapi tetap persegi panjang, ini proses pengganti dan seterusnya. Jadi ada maknanya, enak gitu. Tidak bisa asal mentang-mentang sedang jatuh cinta dibuat love-love semua, ya nggak bisa. Nah, kemudian saya tahapan yang saya tuliskan di sini ini bukan saya ngarang, tapi saya ada sumbernya. Nah, sumbernya adalah tadi itu tentang ISO 27005 terkait manajemen risiko pada keamanan informasi. Nah,
Ini kalau di sumbernya, oh ini ada tahapannya, dan saya adopsi sesuai kebutuhan penelitian saya. Risk identification, risk estimation, risk evaluation. Nah, itu sebetulnya risk identification di sini kan, kita identifikasi ancamannya, kita identifikasi risikonya. Kemudian yang risk estimation di sini saya ubah menjadi klasifikasi peluang sama klasifikasi dampak. Yang sudah ambil mata kuliah Manpro dan lulus pastinya kan ingat bahwa kalau dalam manajemen risiko tuh kita harus tahu risiko, kita harus tahu dampak, kita harus tahu peluang. Nah, biasanya sudah ada kategorinya. Biasanya sedang, tinggi, rendah. Yang simpel itu biasanya ada dua kategori. Tapi kan harus ada definisinya. Gitu. Nah, Mas dan Mbak, kalau Mas dan Mbak lihat, yang namanya proses itu berupa kata benda. Makanya Mas dan Mbak gunakan kata benda, tapi yang kata bendanya ini nyambung dengan proses. Penetapan itu kan kata benda, tapi menunjukkan proses. Identifikasi, kata benda, identification, gitu kan, tapi menunjukkan proses, dan seterusnya. Tapi jangan menggunakan kata benda yang tidak ada konteks proses. Misalkan kesimpulan. Kesimpulan itu bukan sebuah proses, bukan sebuah kegiatan gitu. Kalau mau menggunakan kata kerja boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh. Misalkan menetapkan. Nah, tapi ya semua harus konsisten. Misalkan karena kita menggunakan kata kerja ya, di sini bukan identifikasi tapi mengidentifikasi, mengklasifikasikan. Yang ini menyusun, yang ini memvalidasi. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi uh, kalau mau menggunakan kata kerja boleh, menggunakan kata benda boleh, tapi catatan kalau kata benda semua harus menyatakan proses. Yang kedua, kalau mau kata benda mending kata benda semua, kalau mau kata kerja semua. Nah, nantinya setiap kotak ini yang akan Mas dan Mbak ambil sebagai 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, dan seterusnya. Ini nyambung dengan yang ini, nah, yang penjelasan ini. Jelaskan kalau mau melakukan itu kita butuh bahan apa saja sih, itu yang kita kenal sebagai masukan atau input. Cara melakukannya itu adalah kita sebut proses, hasilnya apa kita kenal sebagai luaran. Contoh, misalkan yang ini deh, mengklasifikasikan peluang tiap risiko. Nah, bagaimana kita bisa melakukan proses klasifikasi peluang tiap risiko? Pertama, kita harus tahu risikonya apa saja. Itu sebagai input. Yang kedua, kalau kita mau mengklasifikasikan, kita harus tahu kategorinya. Biasanya kalau dalam manajemen risiko dibuat sederhana, low, medium, high, tinggi, sedang, rendah. Nah, harus ada kategorinya. Itu juga sebagai input. Jadi paling tidak kita butuh dua input. Satu, satu kategorinya apa saja, yang kedua risikonya apa saja. Bagaimana cara kita melakukan kegiatan tersebut, proses tersebut. Misalkan dengan cara kita melakukan wawancara terhadap responden yang mengerti studi kasusnya. Itu proses. Kita ceritakan di 3.1.1, 3.1.2, dan seterusnya masing-masing. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya kalau sudah kita klasifikasikan adalah setiap risiko dia akan memiliki nilai peluang. Misalkan risiko karyawan sakit, nilai peluangnya berapa? Tinggi misalkan. Nah, itu luaran. Nah, Mas dan Mbak harus jelaskan tuh setiap tahapannya. Nah, kemudian berikutnya, teknik pengumpulan dan pengolahan data. Di teknik pengumpulan dan pengolahan data ini, ada sejumlah isu yang harus Mas dan Mbak jawab. 3, 2, 1. Teknik pengumpulan data. 3.2.2. Masing-masing ada isu yang harus dijawab. Ceritakan tahap mana saja yang melakukan pengumpulan data. Ceritakan
Ceritakan cara mengumpulkan data. Misalnya wawancara, eksperimen, kemudian apa lagi, dan lain-lain lah. Sama, pada saat ini pengolahan data. Sedangkan tahap mana saja yang melakukan pengolahan data. Kemudian ceritakan cara mengolah data. Misalkan uji hipotesis. Ya, selanjutnya, Mas dan Mbak juga perlu menceritakan tentang isu ini, populasi dan sampel. Ceritakan siapa atau apa atau mana saja yang jadi populasi. Ceritakan dalil untuk menentukan sampel. Nah, saya berikan contoh ya Mas dan Mbak, misalkan untuk teknik pengumpulan data. Misalkan, ini tidak akan saya ceritakan semua ya. Salah satu tahap yang akan melakukan pengumpulan data yaitu pada ini, mengklasifikasikan peluang tiap risiko. Kita melakukan pengumpulan data dengan cara misalkan wawancara. Jadi kita wawancara ke responden, emang kejadian ini seberapa sering itu menyatakan peluang terjadi, gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan datanya? Wawancara, atau mungkin kuesioner, atau misalkan berupa lembar tertulis yang diisi oleh si responden. Boleh-boleh saja itu kan. Nah, selanjutnya eh, pengolahan data. Misalkan kita mengolah data itu yang di sini mengklasifikasikan tingkat risiko. Tingkat risiko itu kan rumusnya peluang dikali dampak. Jadi misalkan peluangnya ini rendah 1, sedang 2, tinggi 3. Dampak juga sama. 1, 2, 3, rendah, sedang, tinggi. Nah, nanti tingkat risikonya, misalkan kalau sedang ketemu, peluangnya sedang, berarti nilainya 2, dampaknya 3, peluangnya sedang, nilainya 2, dampaknya tinggi, nilainya 3. 2 kali 3, 6. 6 itu risiko yang mana? Itu kan pengolahan data. Bagaimana cara kita ngolahnya? Oh, kita mengacu ke matriks dampak kali peluang. Gitu. Kemudian kita ceritakan juga populasinya. Misalkan populasi studi kasusnya misalkan ini data center Universitas Telkom. Nah, yang jadi populasi siapa? Oh, seluruh karyawan putih. Kemudian sampel yang jadi responden kita siapa? Apakah direktur putih ataukah ada staf yang dijadikan sebagai responden gitu. Dan kita ceritakan apakah sampel yang kita pilih itu layak. Ada banyak dalil pendapat tentang penentuan sampel. Misalkan ada yang menggunakannya Slovin, ada yang menggunakannya Hair. Kalau Slovin ada kalkulatornya, kalau Hair itu 10 kali minimal PET. Kemudian ada juga berbagai macam dalil. Nah, jangan asal comot dalil, pilih yang relevan. Gitu. Pak, cara taunya relevan gimana? Nah, itu kembali ke sebetulnya dirimu waktu mengerjakan bab 2, tinjauan literatur, itu dirimu membaca nggak sih rujukan artikel, paper jurnal ataupun proceeding conference yang dirimu kutip gitu. Jangan-jangan dirimu cuma merangkum tapi dirimu tidak tahu gitu, asal usulnya seperti apa. Nah, itu saja Mas dan Mbak. Jadi ini struktur minimum. Minimum aja banyak ya. Ya, saranku sih Mas dan Mbak alokasikan waktu sebaik mungkin. Susun skala prioritas mana yang kira-kira yakin bisa terkejar, utamakan untuk mengisi coupling-coupling tersebut. Itu saja, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.